Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Romawati Kusumaningtyas, SEAK, MSA, CA, SCPA selaku dosen pengampu mata kuliah Tata Kelola Korporat dan teman-teman yang menyaksikan video ini. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance atau GCG di Indonesia. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Tiara Parastika Putri Salsabila dengan NIM 149. Kemudian yang kedua ada Alfia Nuzura Rahma dengan NIM 150. Dan saya, Dina Ayu Kusmawardini dengan NIM 187. Baik, pertama kita akan membahas mengenai penciptaan lingkungan yang kondusif untuk good corporate governance. Jadi, good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik adalah prinsip dan aturan yang diterapkan dalam dunia usaha agar perusahaan dapat berjalan secara efisien, transparan, dan juga sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan tujuan utama dari good corporate governance adalah menciptakan pasar yang sehat dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Nah, agar good corporate governance ini bisa berjalan dengan baik, ada 3 pilar utama yang harus bekerja sama. Yang pertama, ada negara sebagai pembuat aturan atau pengawas. Yang kedua, dunia usaha, perusahaan dan pelaku bisnis sebagai pelaku utama dalam ekonomi. Yang ketiga, masyarakat sebagai konsumen dan pengawas sosial. Dan peran masing-masing pilar dalam menerapkan good corporate governance adalah yang pertama, peran negara. Jadi negara memiliki tanggung jawab utama dalam menciptakan aturan dan sistem yang mendukung praktik bisnis yang baik. Nah, beberapa langkah yang harus dilakukan negara adalah salah satunya membuat aturan hukum yang jelas dan mendukung dunia usaha agar berjalan secara efisien. Kemudian mengajak perusahaan dan masyarakat untuk ikut serta dalam pembuatan aturan yang berkaitan dengan bisnis. Yang ketiga, mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Yang keempat, menyediakan perlindungan bagi whistleblower atau pelapor pelanggaran dalam perusahaan. Yang kelima, mengatur sistem koordinasi antara lembaga agar layanan publik menjadi lebih cepat dan juga efisien. Kemudian peran yang kedua adalah peran dunia usaha. Jadi perusahaan sebagai pelaku bisnis ini juga harus menjalankan good corporate governance dengan baik agar menciptakan lingkungan bisnis yang sehat. Caranya bisa dilakukan dengan selalu menerapkan etika bisnis dalam setiap aktivitas perusahaan, mematuhi aturan hukum yang berlaku tanpa mencari celah untuk keuntungan pribadi, menghindari korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam menjalankan bisnis. Yang keempat, meningkatkan sistem dan struktur perusahaan agar semakin profesional dan transparan. Yang kelima, menyediakan mekanisme pengaduan untuk menangani pelanggaran yang terjadi di dalam sebuah perusahaan. Nah, peran yang ketiga adalah peran dari masyarakat. Jadi, sebagai pengguna produk dan jasa, masyarakat ini juga memiliki peran penting dalam mengawasi praktik bisnis dan kebijakan pemerintah. Nah, tanggung jawab masyarakat dalam mendukung good corporate governance bisa dilakukan dengan pengawasan sosial terhadap layanan publik dan produk yang dihasilkan dunia usaha. Kemudian menyampaikan kritik dan saran secara objektif dan bertanggung jawab jika ada penyimpangan. Kemudian berkomunikasi dengan pemerintah dan dunia usaha untuk menyampaikan pendapat serta keberatan mereka, dan juga patuh terhadap aturan hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan asas corporate governance atau GCG. Jadi, setiap perusahaan itu harus memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Asas GCG ini terdiri dari 5. Yang pertama yaitu transparansi, kedua akuntabilitas, ketiga responsibilitas, keempat independensi, dan yang terakhir yaitu kewajaran dan kesetaraan. Di mana masing-masing asas GCG tersebut memiliki prinsip dasar dan juga pedoman pokok dalam pelaksanaannya. Kita ke yang pertama yaitu transparansi. Prinsip dasar dari transparansi itu perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan yang dimana itu mudah diakses serta dipahami oleh para pemangku kepentingan dan mencakup aspek wajib dan penting bagi pengambilan keputusan perusahaan. Kemudian terkait dengan pedoman pokok pelaksanaan, untuk transparansi ini terdiri dari 3. Yang pertama yaitu perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat dibandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. Yang kedua, informasi yang diungkapkan mencakup visi, misi, strategi, kondisi keuangan, dan kepemilikan saham. Kemudian yang ketiga, prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan juga hak-hak pribadi. Kemudian yang kedua ada akuntabilitas. Prinsip dasar dari akuntabilitas yaitu perusahaan harus bertanggung jawab atas kinerjanya secara transparan dan juga wajar dengan pengelolaan yang benar dan terukur demi keberlanjutan usaha serta kepentingan pemangku saham, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Terkait dengan pedoman pokok pelaksanaan dari akuntabilitas ini juga terdiri dari 3. Yang pertama, perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, serta nilai-nilai perusahaan serta strategi perusahaan. Kemudian yang kedua, perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan. Dan yang terakhir, perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan serta memiliki penghargaan dan sanksi atau reward and punishment system. Selanjutnya yang prinsip yang ketiga yaitu responsibilitas. Terkait dengan responsibilitas, prinsip dasar dari hal ini yaitu perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara keseimbangan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen. Terkait dengan pedoman pokok pelaksanaan dari
Responsibilitas ini terdiri dari dua, yaitu yang pertama, organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan perusahaan atau bylaws. Dan yang kedua, perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai. Kemudian prinsip yang keempat yaitu independensi. Prinsip dasar dari independensi yaitu perusahaan harus dikelola secara independen sehingga setiap organ perusahaan itu dapat menjalankan fungsinya tanpa dominasi atau intervensi dari pihak lain. Dan pedoman pokok pelaksanaan dari hal ini yaitu yang pertama, masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan atau conflict of interest, dan dari segala pengaruh atau tekanan sehingga pengambilan keputusan itu dapat dilakukan secara objektif. Kemudian yang kedua, masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, serta tidak mencampuri fungsi organ lain atau melampaui tanggung jawab dan kewenangannya. Kemudian prinsip yang kelima yaitu kewajaran dan juga kesetaraan atau fairness. Prinsip dasar dari kewajaran dan kesetaraan ini, perusahaan itu harus memperhatikan kepentingan seluruh pemegang saham dan memangku kepentingan lainnya dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan. Untuk pokok pelaksanaannya, yaitu yang pertama, perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat yang berguna bagi kepentingan perusahaan. Yang kedua, perusahaan harus memberikan perlakuan yang adil kepada pemangku kepentingan sesuai dengan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan. Dan yang terakhir yaitu perusahaan harus menjamin keterbukaan informasi sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai etika bisnis dan pedoman perilaku. Jadi, untuk mencapai keberhasilan jangka panjang, pelaksanaan Good Corporate Governance atau GCG itu perlu didasari dengan integritas yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan pedoman perilaku yang menjadi acuan bagi organ perusahaan dan seluruh karyawan dalam menerapkan nilai-nilai atau values dan etika bisnis sebagai bagian dari budaya perusahaan. Nah, prinsip dasar yang perlu dimiliki perusahaan adalah yang pertama, memiliki nilai-nilai perusahaan yang menggambarkan sikap moral dalam pelaksanaan usaha. Menurut pedoman pelaksanaan Good Corporate Governance, yang pertama, nilai-nilai perusahaan menjadi landasan moral dalam mencapai visi dan misi perusahaan. Sebelum merumuskan nilai-nilai, perlu dirumuskan visi dan misi perusahaan. Kemudian yang kedua, walaupun nilai-nilai perusahaan bersifat universal, perlu untuk disesuaikan dengan sektor usaha serta karakter dan letak geografis masing-masing perusahaan. Yang ketiga, contoh dari nilai-nilai universal tersebut adalah terpercaya, adil, dan jujur. Kemudian, prinsip yang kedua adalah menyusun etika bisnis yang disepakati oleh seluruh organ perusahaan dan karyawan. Pelaksanaan yang berkesinambungan akan membentuk budaya perusahaan yang mencerminkan nilai-nilai perusahaan. Nah, menurut pedoman Good Corporate Governance, yang pertama, etika bisnis menjadi acuan perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usaha dan berinteraksi dengan pemangku kepentingan. Yang kedua, penerapan nilai-nilai perusahaan dan etika bisnis secara konsisten untuk budaya perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah setiap perusahaan wajib untuk memiliki rumusan etika bisnis yang dijabarkan dalam pedoman perilaku. Kemudian untuk prinsip yang ketiga adalah menjabarkan nilai-nilai dan etika bisnis perusahaan dalam pedoman perilaku agar dapat dipahami dan diterapkan. Jadi fungsi dari pedoman perilaku itu sendiri adalah untuk menjabarkan nilai-nilai perusahaan dan etika bisnis sehingga menjadi pedoman dan panduan bagi organ perusahaan dan karyawan. Pedoman tersebut meliputi panduan tentang benturan kepentingan, pemberian dan penerimaan hadiah, kepatuhan terhadap peraturan, kerahasiaan informasi, dan juga pelaporan perilaku tidak etis. Untuk pedoman pelaksanaan yang pertama terkait benturan kepentingan itu, jadi benturan kepentingan terjadi saat adanya kepentingan ekonomis perusahaan dan kepentingan pribadi pemegang saham seperti anggota dewan komisaris, direksi, dan juga karyawan. Kemudian dalam menjalankan tugas, seluruh pihak harus mendahulukan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi atau keluarga. Kemudian untuk pedoman pelaksanaan yang kedua yaitu pemberian atau penerimaan hadiah. Jadi dilarang untuk memberi atau menawarkan sesuatu kepada pejabat negara atau mitra bisnis yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Begitu juga dengan donasi politik yang tidak sesuai dengan aturan. Kemudian untuk pedoman pelaksanaan yang ketiga, kepatuhan terhadap peraturan adalah hal yang wajib. Jadi seluruh organ perusahaan dan karyawan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan perusahaan. Dewan komisaris memastikan kepatuhan direksi dan karyawan terhadap peraturannya. Dan semua transaksi keuangan harus dicatat sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Kemudian pedoman pelaksanaan yang keempat adalah kerahasiaan informasi. Jadi dilarang untuk menyalahgunakan informasi terkait perusahaan, termasuk rencana pengambil alihan atau penggabungan usaha. Kemudian, mantan anggota Dewan Komisaris, direksi, karyawan atau pemegang saham yang telah mengalihkan sahamnya juga tetap harus menjaga kerahasiaan informasi perusahaan. Kemudian pedoman pelaksanaan yang ketiga adalah pelaporan perilaku tidak etis. Jadi, jika ada pelanggaran, maka Dewan Komisaris wajib untuk menerima dan memastikan pengaduan terkait pelanggaran etika bisnis, pedoman perilaku, peraturan akan diproses secara tepat. Kemudian, perusahaan juga harus menjamin perlindungan bagi individu yang melaporkan pelanggaran, dan Dewan Komisaris dapat menunjuk komite untuk mengawasi implementasi GCG. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan terkait organ perusahaan. Jadi, organ perusahaan itu terdiri dari rapat pemegang saham atau RUPS, Dewan Komisaris, dan juga Dewan Direksi.
Nah, ketiganya ini berperan sangat penting dalam pelaksanaan good corporate governance dengan tetap menjaga independensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang pertama yaitu terkait rapat umum pemegang saham atau RUPS. Jadi RUPS itu adalah wadah bagi pemegang saham untuk mengambil keputusan penting terkait modal perusahaan. Nah, keputusan RUPS ini harus memperhatikan kepentingan usaha jangka panjang dan tidak mengintervensi tugas serta wewenang Dewan Komisaris dan juga Dewan Direksi. Kemudian, pedoman pelaksanaan RUPS yaitu yang pertama, pengambilan keputusan dilakukan secara wajar dan transparan dengan memperhatikan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang patuh dan layak, kemudian kualitas laporan GCG dalam menerima atau menolak laporan Dewan Komisaris dan juga Dewan Direksi, kemudian pendapat komite audit dalam penetapan auditor eksternal, kemudian kepentingan pemangku kepentingan dalam keputusan terkait usaha perusahaan, dan yang terakhir adalah kondisi kesehatan keuangan dalam pemberian bonus, tantim, dan juga dividen. Kemudian, pedoman yang kedua adalah RUPS dilaksanakan dengan persiapan yang memadai, termasuk memberikan kesempatan pemegang saham dalam mengajukan mata acara sesuai aturan. Kemudian yang kedua adalah menyediakan informasi lengkap terkait acara, tanggal, waktu, dan juga tempat RUPS. Kemudian yang ketiga adalah menyediakan bahan acara sejak panggilan RUPS agar pemegang saham dapat berpartisipasi secara aktif. Kemudian yang terakhir adalah menyediakan risalah RUPS untuk dibaca pemegang saham. Kemudian untuk pedoman yang ketiga adalah penyelenggaraan RUPS merupakan tanggung jawab direksi. Jadi, jika direksi berhalangan, bisa dilakukan oleh Dewan Komisaris atau pemegang saham sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian yang kedua terkait Dewan Komisaris dan juga Dewan Direksi. Jadi, Indonesia itu menganut sistem dua badan atau two board system dengan pemisahan fungsi antara Dewan Komisaris dan juga Dewan Direksi. Namun keduanya tetap bertanggung jawab menjaga keberlanjutan usaha perusahaan dan memiliki kesamaan persepsi terhadap visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan. Nah, dalam pedoman pelaksanaannya, yang pertama, tanggung jawab bersama dalam menjaga kelangsungan usaha perusahaan tercermin pada yang pertama, pelaksanaan kontrol internal dan manajemen risiko. Yang kedua adalah optimalisasi imbal hasil bagi pemegang saham. Yang ketiga adalah perlindungan kepentingan pemangku kepentingan. Dan yang keempat adalah suksesi kepemimpinan yang berkesinambungan. Kemudian, pedoman pelaksanaan yang kedua adalah Dewan Komisaris dan Direksi perlu untuk menyepakati bersama. Jadi, terkait rencana jangka panjang, strategi, rencana kerja, dan juga anggaran tahunan. Kemudian yang kedua adalah kesepakatan terkait kepatuhan pada peraturan perundang-undangan dan penghindaran benturan kepentingan. Yang ketiga terkait kebijakan dan metode penilaian perusahaan serta personel. Dan yang terakhir adalah struktur organisasi yang mendukung tercapainya visi misi dan juga nilai perusahaan. Selanjutnya yang ketiga yaitu direksi. Prinsip dasar direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolegial dalam mengelola perusahaan. Masing-masing dari anggota direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan pelaksanaan wewenangnya. Namun, terkait dengan pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota, direksi itu tetap merupakan tanggung jawab bersama. Kedudukan masing-masing anggota direksi termasuk dengan direktur utama itu merupakan hal yang setara. Dan tugas direktur utama adalah mengkoordinasikan kegiatan direksi. Agar pelaksanaan dari tugas direksi ini dapat berjalan secara efektif, maka harus memenuhi beberapa prinsip-prinsip, yaitu yang pertama, komposisi direksi harus demikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen. Yang kedua, direksi harus profesional dan memiliki integritas dan juga memiliki pengalaman serta kecakapan yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya. Yang ketiga, direksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan agar dapat menghasilkan keuntungan atau profitability dan memastikan keseimbangan usaha perusahaan. Dan yang terakhir, direksi mempertanggungjawabkan kepengurusannya dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pedoman pokok dari pelaksanaan ini yang pertama, komposisi direksi. Salah satu isi dari komposisi direksi ini yaitu jumlah anggota direksi harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan dan seluruh anggota direksi harus berdomisili di Indonesia di tempat yang memungkinkan pelaksanaan tugas pengelolaan perusahaan sehari-hari. Yang kedua, kemampuan dan integritas anggota direksi. Salah satu inti dari kemampuan dan integritas anggota direksi ini yaitu anggota direksi harus memenuhi syarat kemampuan dan integritas sehingga pelaksanaan fungsi pengelolaan perusahaan dapat dilaksanakan secara efektif. Dan anggota direksi ini dilarang memanfaatkan wewenang untuk kepentingan pribadi, keluarga, maupun kelompok usahanya dan atau pihak lain. Yang ketiga yaitu fungsi direksi. Fungsi pengelolaan perusahaan oleh direksi ini mencakup 5 tugas utama, yaitu yang pertama kepengurusan, kedua manajemen risiko, ketiga pengendalian internal, keempat komunikasi, dan yang terakhir tanggung jawab sosial. Masing-masing dari tugas utama tersebut memiliki beberapa pokok-pokok. Yang pertama, terkait dengan tugas kepengurusan. Ini mengandung beberapa hal, diantaranya yang pertama, direksi harus menyusun visi, misi, dan nilai-nilai program jangka panjang serta jangka pendek perusahaan untuk dibicarakan dan disetujui oleh Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Yang kedua, direksi harus dapat mengendalikan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan secara efektif dan efisien, serta direksi juga harus memperhatikan kepentingan yang wajar dari pemangku kepentingan. Kemudian tugas yang kedua terkait dengan manajemen risiko. Pada tugas ini, direksi harus menyusun dan melaksanakan sistem manajemen risiko perusahaan yang mencakup seluruh aspek kegiatan perusahaan. Dan yang kedua, setiap pengambilan keputusan strategis termasuk penciptaan produk atau jasa baru harus diperhitungkan dengan sesama dampak risikonya. Dalam arti ini ada keseimbangan antara hasil dan juga beban risiko. Kemudian tugas yang ketiga terkait dengan pengendalian internal. Yang pertama, direksi harus menyusun dan melaksanakan sistem pengendalian internal
yang handal dan juga menjaga kekayaan dan kinerja perusahaan serta menaati peraturan perundang-undangan. Kemudian yang keempat terkait dengan tugas komunikasi. Di sini mencakup direksi itu harus memastikan kelancaran komunikasi antara perusahaan dengan memangku kepentingan dengan memberdayakan fungsi sekretaris perusahaan. Di mana fungsi sekretaris perusahaan itu yang pertama memastikan kelancaran komunikasi antara perusahaan dengan pemangku kepentingan, yang kedua menjamin tersedianya informasi yang boleh diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan wajar dari pemangku kepentingan, dan yang ketiga dan selanjutnya yaitu terkait dengan tugas tanggung jawab sosial dalam rangka mempertahankan kesinambungan usaha perusahaan. Nah, di sini direksi itu harus memastikan tanggung jawabnya itu dapat terpenuhi, tanggung jawab terkait dengan sosial perusahaannya, dan direksi itu harus mempunyai perencanaan tertulis yang jelas dan fokus dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Kemudian pokok pelaksanaan yang terakhir yaitu pertanggungjawaban direksi. Direksi ini harus menyusun pertanggungjawaban pengelolaan perusahaan dalam bentuk laporan tahunan yang memuat antara lain laporan keuangan, laporan kegiatan perusahaan, dan laporan pelaksanaan GCG. Dan laporan tahunan ini harus memperoleh persetujuan RUPS, dan khusus untuk laporan keuangan harus memperoleh pengesahan RUPS. Dan laporan tahunan itu harus tersedia sebelum RUPS diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya kita membahas tentang pemegang saham dalam perusahaan mengenai hak, tanggung jawab, dan juga perlindungan. Pertama kita akan membahas tentang prinsip dasarnya dulu. Jadi pemegang saham adalah pemilik modal dalam perusahaan. Mereka punya hak dan juga tanggung jawab sesuai aturan yang berlaku dan anggaran dasar perusahaan. Jadi ada dua jenis prinsip utama yang harus diperhatikan. Yang pertama, pemegang saham harus sadar bahwa tindakan mereka bisa mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan. Jadi mereka tidak boleh hanya fokus pada keuntungan pribadi, tetapi juga harus mempertimbangkan kepentingan perusahaan secara keseluruhan. Kemudian yang kedua adalah perusahaan wajib menjamin hak dan tanggung jawab pemegang saham secara adil dan juga setara. Jadi tidak boleh ada diskriminasi antara pemegang saham besar dan kecil. Semua harus diberlakukan secara adil sesuai dengan hukum dan aturan perusahaan. Selanjutnya kita membahas tentang pemegang saham dalam perusahaan mengenai hak, tanggung jawab, dan juga perlindungan. Kemudian selanjutnya tentang hak dan tanggung jawab pemegang saham. Kita akan membahas tentang hak pemegang saham dulu. Jadi pemegang saham memiliki hak yang harus dihormati oleh perusahaan. Yang pertama, menghadiri dan memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham. Yang kedua, mendapatkan informasi tentang perusahaan dengan akurat dan tepat waktu. Yang ketiga, mendapatkan bagian dari keuntungan perusahaan atau yang disebut dengan dividen. Yang keempat, mendapatkan informasi lengkap tentang prosedur dalam RUPS. Dan yang kelima, jika ada berbagai jenis saham dalam perusahaan, pemegang saham ini harus diberlakukan setara. Kemudian selanjutnya tentang tanggung jawab pemegang saham. Jadi pemegang saham itu juga punya tanggung jawab, yaitu yang pertama, pemegang saham pengendali atau pemilik saham mayoritas harus memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas. Mereka tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk keuntungan pribadi. Kemudian yang kedua, pemegang saham minoritas harus menggunakan hak mereka dengan bertanggung jawab. Mereka ini tidak boleh menyalahgunakan haknya untuk kepentingan pribadi yang bisa merugikan perusahaan. Kemudian yang ketiga, memisahkan kepentingan pribadi dan perusahaan. Yang keempat, jika pemegang saham memiliki lebih dari satu perusahaan, hubungan antar perusahaan harus jelas dan juga transparan. Kemudian ada pun tanggung jawab perusahaan terhadap pemegang saham. Agar hak pemegang saham terlindungi, perusahaan ini wajib melakukan hal-hal seperti menjamin hak pemegang saham sesuai aturan yang berlaku. Kemudian membuat dan mengelola daftar pemegang saham dengan rapi dan juga akurat. Yang ketiga, menyediakan informasi perusahaan secara transparan dan tepat waktu. Yang keempat, tidak boleh berpihak kepada pemegang saham tertentu. Dan juga memberikan penjelasan lengkap mengenai pelaksanaan RUPS. Nah, dan yang terakhir tentang pemangku kepentingan dalam perusahaan mengenai peran, hak, dan juga tanggung jawab. Jadi pemangku kepentingan atau stakeholder adalah semua pihak selain pemegang saham yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan atau terkena dampak langsung dari keputusan yang diambil oleh perusahaan. Nah, mereka ini terdiri dari yang pertama ada karyawan, yaitu orang yang bekerja di perusahaan tersebut. Yang kedua, mitra bisnis. Ini termasuk pemasok, distributor, kreditur, debitur, dan pihak lain yang terlibat dalam bisnis perusahaan. Yang ketiga, ada masyarakat, terutama yang berada di sekitar perusahaan. Nah, prinsip-prinsip hubungan perusahaan dengan pemangku kepentingan. Yang pertama, perusahaan tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap karyawan. Jadi, semua karyawan itu harus diperlakukan secara adil tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, dan juga gender. Yang kedua, hubungan dengan mitra bisnis harus berdasarkan prinsip saling menguntungkan. Yang ketiga, perusahaan harus memperhatikan kepentingan masyarakat sekitar. Kemudian mengenai hak dan tanggung jawab pemangku kepentingan. Yang pertama untuk karyawan. Nah, perusahaan harus memperlakukan karyawan dengan adil dan juga memberikan hak-hak yang layak. Antara lain, yaitu dengan proses rekrutmen yang adil, kemudian penentuan gaji dan jenjang karir secara objektif, aturan kerja yang jelas, lingkungan kerja yang sehat dan juga aman, kemudian menjaga etika dalam bekerja. Yang keenam, hak untuk menyampaikan pendapat dan juga melaporkan pelanggaran aturan.
Kemudian yang kedua adalah mitra bisnis. Jadi mitra bisnis adalah pihak yang bertransaksi dengan perusahaan seperti pemasok, distributor, dan juga kreditur. Nah, hak dan tanggung jawab mereka meliputi kesepakatan bisnis harus sesuai dengan peraturan. Yang kedua, hak untuk mendapatkan informasi dengan relevan. Yang ketiga, menjaga kerahasiaan informasi. Nah, selanjutnya adalah masyarakat dan pengguna produk atau jasa. Nah, perusahaan ini juga memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat, terutama mereka yang terkena dampak operasional perusahaan. Yang pertama, menjalin hubungan baik dengan masyarakat sekitar. Yang kedua, menjamin kualitas produk dan juga layanan. Yang ketiga, bertanggung jawab atas dampak lingkungan. Baik, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata atau perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.